Anda kembali menyaksikan kabar utama pemirsa. Bribka Madi, anggota Provos Polsek Jatinegara, Jakarta Timur memenuhi panggilan Polda Metro Jaya untuk dikonfrontasi dengan penyidik yang disebut-sebut memeras uang sebesar 100 juta rupiah dan tanah seluas 1.000 meter persegi saat melaporkan kasus sengketa lahan milik orang tuanya. Bribka Madi juga membantah dugaan pelanggaran kode etik yang dituduhkan pada dirinya. Kasus anggota Polsek Jatinegara Jakarta Timur Bribka Madi yang disebut dimintai uang sebesar 100 juta rupiah dan tanah seluas 1.000 meter persegi oleh penyidik berinisial TG berbuntut panjang. Minggu siang Bribka Madi hadir memenuhi undangan panggilan klarifikasi Polda Metro Jaya untuk dikonfrontasi langsung dengan penyidik berinisial TG di gedung Ditreskrimum Polda Metro Jaya. Datang tak sendiri, Bribka Madi didampingi istri beserta adik kandungnya. Terlihat mereka membawa beberapa lembar berkas dan akta jual beli tanah. Agenda apa ke Polda ini, Bang? Hah? Agenda apa sih hari ini? Agenda yang diundang kita. Diundang soal apa, Pak? Diundang kalau yang lalu itu tentang kita dikonfrontir lah, diketemukan dengan pihak yang merasa tidak profesional dalam kerja. Dimaksud seperti itu. Yang hari ini dipertemukan dengan yang katanya pejabat lah. Dugaan melanggar kode etik profesi Polri pun dituduhkan kepada Bribka Madi beberapa waktu lalu. Bribka Madi disebut membawa massa ke perumahan Primer Estate 2 Pondok Gede, Kota Bekasi, Jawa Barat, dan menimbulkan keresahan juga mengganggu ketenangan warga. Kasus ini tetap berjalan. Ada 3 LP, equality before the law. Semua sama di hadapan hukum. Apabila ada saluran-saluran ketidakpuasan, saluran-saluran yang bersifat pengaduan masyarakat, kita memiliki saluran. Yang bersangkutan masih anggota Polri. Tentunya mekanismenya juga ada aturan yang mengikat, baik itu disiplin maupun kode etik. Ya, ini perlu diluruskan. Karena kita ketahui dengan menggunakan atribut pakaian dinas Polri, kemudian tadi pada LP yang khususnya ketiga ya, ini Madi mendirikan pos dan plang di dekat plang ya. Kemudian mengganggu aktivitas para pengguna jalan lainnya untuk menduduki lahan tersebut. Ini tidak dibenarkan. Seorang anggota polisi dan dia bukan sebagai eksekutorial. Tidak punya otoritas seperti itu. Tentu ini akan dilakukan pendalaman oleh Kabid Propam. Namun, tuduhan pelanggaran kode etik karena menimbulkan keresahan dan mengganggu ketenangan warga dibantah Bribka Madi. Ia mengaku dirinya dan beberapa orang lainnya memiliki kasus yang sama, yakni menjadi korban penyerobotan lahan. Kalau abang itu ngelanggar kode etik, Bang, itu gimana tanggapan Kode etik gimana nih? Yang bawa massa, masang plang. Ini masa ini bawa contoh nih. Ya. Gak ada, bukan masa. Saya ini pencari keadilan sama-sama juga. Jadi tolong diperjelas masa. Dan dasarnya kita datang ke situ apa? Kita ngomong elok lah, elok. Sebelum itu kita ngomong elok. Terus kita dipoto di belakang, dibuat di media. Lalu instansi kepolisian peduli. Di situ ricuh, orang cuma 4 orang. Badan baik ngobrol. Ricuh, ahli waris diusir dari legal PMS 2. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Sebelumnya, Bribka Madi mendatangi Mapolda Metro Jaya untuk melaporkan kasus dugaan penyerobotan lahan milik orang tuanya. Namun ia kecewa setelah dimintai sejumlah uang dan hadiah oleh sesama anggota polisi. Polda Metro Jaya kini tengah menyelidiki adanya dugaan pemerasan yang dilakukan sesama anggota polisi terhadap Bribka Madi. Pada hari ini, Bribka Madi dikonfrontasi dengan penyidik yang disebut meminta sejumlah uang dan lahan tanah. Sementara terkait kasus penyerobotan lahan, polisi melakukan penyelidikan dan telah memeriksa sebanyak 16 saksi. Dari Jakarta dan Bekasi, Jawa Barat, Robin Freddy Maksanudin Kurniawan, TV One mengabarkan. Atau pensiun dini itu kan apa? Yang pertama.
Direkrim Polda Metro Jaya Kombes Pol Hengki Haryadi menyebut polisi yang mengaku menjadi korban peras polisi, anggota Provos Polsek Jatinegara Bribka Madi tidak konsisten soal pernyataannya menyangkut kasus sengketa tanah di Bekasi, Jawa Barat yang dilaporkan pada 2011 silam. Hal tersebut pun disampaikan Hengki pada jumpa pers di Mapolda Metro Jaya pada hari ini. Ini harus dicatat ya. Hasil tadi kita musyawarah tadi, dari 3.600 meter tidak pernah dijual sama sekali. Padahal dalam laporan 2011 itu, saksi-saksi yang notabene berasal dari keluarga Pak Bribka Mahdi ini sudah menyampaikan, mengakui ada penjualan-penjualan itu. Dari orang tuanya, dari kakaknya. Ya. Kalau dari data kami temukan 10 AJB yang dijual oleh langsung orang tuanya Pak Mahdi atas nama almarhum Tonge, dicap jempol terhadap berbagai pihak. Sudah dijual sampai kurun waktu 79 sampai dengan 92. Kemudian selanjutnya juga kami perlu jelaskan di sini ada satu surat menyatakan ada hibah tanah dari orang tua Bribka Mahdi ini atas nama almarhum Tonge kepada Boneng, almarhum Boneng. Itu yang menyerahkan langsung Bribka Mahdi, ditandatangani oleh Bribka Mahdi, dan di BAP Bribka Mahdi juga mengakui. Tetapi tadi disangkal katanya saya tidak pernah menyerahkan. Ya itu nanti kita buktikan lagi apakah tanda tangannya Pak Bribka Mahdi ini palsu yang ada di Polda. Nanti kita bawa ke laboratorium forensik. Jadi kesimpulannya ini ada beberapa ketidakkonsistenan daripada pernyataan Pak Mahdi di media dengan fakta yang kami temukan.